Ada satu hal yang mau saya sampaikan berkaitan dengan Habib Rizik. Mau? Mau tidak? Beliau siapa? Ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini bukan hanya Habib Rizik, tetapi juga ulama-ulama kita yang lain, baik yang ada di GNPF MUI, baik Habib-Habib yang lain, syekh-syekh kita yang lain. Ada yang mau saya sampaikan. Kaum muslimin, dengarkan dan simak baik-baik. Kalau bisa ini dijadikan potongan tersendiri kalau mau dimasukkan ke YouTube, bagaimana mengantisipasi isu yang sekarang ini sedang beredar. Ketahuilah, adab dalam memanage isu telah diajarkan dengan apik oleh Allah dalam Al-Quran. Secara khusus lihat di Al-Quran surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 19. Allah mengharamkan kita percaya dengan berita yang isi berita itu menjatuhkan harkat dan martabat seorang beriman lainnya. Apalagi orang beriman itu adalah ulama. Ulama. Ini ada yang mengatakan begini, Ustadz, ulama itu kan manusia biasa. Bisa jadi dia pernah terpeleset melakukan itu. Berarti kita percaya dong. Padahal perintah Allah di dalam Al-Quran, kamu wajib mendustakannya. Begitu loh Pak. Wajib didustakan. Sedangkan kalau kamu lihat dengan mata kepala sendiri, betul-betul kita lihat, maka wajib kamu sembunyikan, tutup rapat-rapat. Man satara aurata akhihi satarallahu auratahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup-nutupi aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya di dunia dan juga di akhirat. Gitu loh. Nampak oleh kita dia buat, tutup mulutmu, jangan ceritakan pada yang lain. Lah, kalau kita dengar dari orang lain ngantarin ke kita, baik melalui media televisi, apalagi yang membuat isunya jelas-jelas orang kafir, orang fasik, ya, kita sudah dengar sampai ke telinga kita. Harusnya apa? Wajib bersangka buruk kepada yang menyampaikan berita, gitu loh. Wajib bersangka buruk kepada yang menyampaikan berita dan wajib bersangka baik kepada yang diberitakan. Apalagi dia ulama. Apalagi ini akhir zaman, semua berita yang ada dirancang oleh jejaring Dajjal internasional. Ulama. Sedangkan orang mukmin biasa saja, kita wajib bersangka baik kepadanya dan bersangka buruk kepada orang yang menyampaikan berita. Suatu ketika, Nabi didatangi oleh sahabat. Ya Rasul, saya ingin bercerita kepada engkau tentang si fulan ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Cerita kamu tentang si fulan ini, sebelumnya image saya tentang pribadi dia baik. Setelah kamu cerita, kira-kira saya akan berubah nggak image saya jadi negatif kepadanya? Ya lebih kurang begitu ya Rasulullah. Kalau begitu pulang kamu. Saya nggak mau dengar, kata Rasul. Pulang kamu, saya nggak mau dengar. Ada sahabat yang datang mau membawa berita tentang sahabat yang lain. Nabi nggak mau. Pikirannya masih positive thinking pada sahabat itu. Gara-gara dengar dari beliau ini menjadi negative thinking. Nabi nggak mau dengar. Pulang kamu, kata Nabi. Ini harus kita contoh, Pak. Lihat itu adab-adabnya dalam surah An-Nur. Habib Rizik Syihab difitnah dengan berbagai macam fitnahan. Nyodomi orang lah. Anggota sodomi anggota PI di sodomi dia. Kemudian sekarang difitnah dengan Firza Hussein. Kemudian macam-macam fitnah yang dituduhkan pada beliau. Kaum muslimin, apa yang dialami oleh atuk beliau, Rasulullah yang mulia SAW, dialami oleh beliau sekarang. Sampai ke tingkat beliau tidak pulang dulu ke Indonesia. Karena beliau memang target amukan 9 cacing. Dia harus dimusnahkan. Ketika jagoannya keok, nih dia dikatakan sebagai biang keoknya jagoannya. Reklamasi yang menghabiskan dana ratusan triliun sekarang terancam untuk dikubur hidup-hidup oleh warga Jakarta dan pemerintah yang baru akan memimpin sarana Jakarta. Umat Islam di Indonesia jadi ngah. Alhamdulillah. Kita sebenarnya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang ulama kompak. Alhamdulillah. Cuma ulama-ulama munafikin saja yang sekarang ini lagi keleper-keleper, Pak. Setelah jagoannya keok keleper-keleper, sementara kedoknya udah ketahuan selama ini. Ya. Sementara ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah lainnya makin kompak. Tapi ingat, mereka target pembantaian komunis sekarang. Mereka target dihabisi oleh PKI. Di daerah-daerah sudah mulai ulama-ulama diculik, sudah mulai ada ulama kita yang dibantai, dibunuh. Sudah mulai kaum muslimin, agar antum tahu saja. Tapi ini minim dari pemberitaan. Maka untuk memanage isu ini, kita wajib tidak percaya, itu dulu. Wajib tidak percaya, wajib berbaik sangka dengan yang diberitakan. Bisa jadi berita berikutnya tentang Zulkifli Muhammad Ali, tentang Bakhtiar Nasir, tentang Adi Hidayat, ustaz-ustaz kita, tentang siapa saja ustaz-ustaz kita yang muncul ke permukaan. Bisa jadi
Pemberitaan itu disengaja dirancang untuk menjatuhkan kredibilitas agar jatuh di mata umat. Sampaikan kepada yang lain. Ibarat Allah yang kami muliakan, ulama lebih takut daripada manusia saja apa saja pun kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah dari seluruh hamba-hambanya adalah para ulama. Nah, kalau kita mengatakan ulama kan manusia biasa saja, bisa jadi dia terjatuh. Kenapa bukan bahasanya begini? Tidak mungkin ulama akan melakukan hal yang hina seperti ini. Begitu. Kalau bahasanya seperti tadi, seolah-olah seperti menjustifikasi. Memang benar dia lakukan, bisa jadi dia udah tobat sekarang. Kan pembusukan juga itu. Secara tidak langsung kita sudah mengiyakan fitnah dari kaum kafirin. Begitu. Kita doakan beliau. Kita doakan ulama-ulama kita yang lain agar mereka tetap eksis memimpin perjuangan sampai Indonesia bersih dari PKI, sampai Indonesia bersih dari komunis, sampai Indonesia bersih dari makar Syiah, sampai Indonesia bersih dari dipimpin oleh orang-orang munafikin. Kita doakan para ulama-ulama kita. Dan tugas antum wahai para pemuda, bertekadlah antum menjadi tameng para ulama, karena ulama kita target untuk dihabisi. Kalau bukan antum, maka ulama-ulama kita begitu mudah untuk didekati lalu ditusuk, begitu mudah untuk diracun, begitu mudah untuk dan itu akan mereka lakukan, Pak, karena sudah menjadi agenda mereka ngabisin para ulama. Ini nomor satu. Lalu nanti para jenderal-jenderal yang masih loyal kepada NKRI, loh, jenderal-jenderal yang masih ada jiwa nasionalismenya, lalu tokoh-tokoh masyarakat, public figur tingkat nasional, ini akan mereka habisi, Pak. Kalau Bapak sayang kepada para ulama kita, kepada para dai-dai kita, baik skala lokal ataupun skala nasional, bentengi mereka dengan fisik kita. Silahkan lakukan ruling. Hari ini si fulan 3 atau 4 orang 24 jam, nanti diganti dengan sebulan. Masing-masing kita mungkin dapat giliran sekali 3 bulan dampingi ulama mana gitu kan. Begitu, Pak. Rumah-rumah mereka kita satroni di depan. Bisa jadi di tengah malam mereka dijemput dan sebagainya. Ini akhir zaman, fitnah segala macam itu mungkin sangat mungkin akan terjadi. Kalau dibiarkan, kita baru nyesal setelah dia hilang. Iya ya, sayang sekali Habib kita meninggal, sayang sekali anu kita dibunuh. Baru hanya sebatas itu, hanya geram saja. Sementara mumpung masih aman, kondisi masih bisa dikendalikan sekarang. Kenapa bukan sekarang berbagi tugas? Dan yang awal juga harus jagoan. Jangan sampai kena gertak sedikit kencing di tempat. Nah, ini kan ya, yang jago-jagoannya, Pak, yang maco-maconya. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Jadi jangan sampai kita membiarkan hati kita difitnah oleh syaitan dengan fitnah isu ini, lalu kita juga bersangka buruk kepada saudara kita, apalagi dia ulama kita. Taib. Preview.